it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Baik Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat kita melihat benda menggunakan kacamata atau melihat cahaya lampu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, coba pikirkan mengapa kita membutuhkan lampu saat belajar di malam hari dan mengapa sendok yang dimasukkan ke dalam air terlihat seperti patah. Silahkan siapa yang mau menjawab. Nah, bagus sekali jawabannya. Nah, hari ini kita akan mencari tahu jawabannya bersama. Perhatikan ya, Ibu punya senter. Ketika senter ini diarahkan ke dinding, nah, sudah dilihat ya anak-anak? Kita bisa melihat cahaya bergerak lurus menuju dinding. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa cahaya merambat lurus. Nah, artinya cahaya itu bergerak lurus dari sumbernya ke tempat yang dituju. Nah, anak-anak, kita mulai memasuki materi cahaya dan alat optik. Pertama yaitu cahaya. Nah, cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Nah, adapun sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga menembus benda bening, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, yang kelima cahaya dapat diuraikan, yang keenam ketika cahaya dihalangi akan terbentuk cahaya. Selanjutnya yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya memiliki sifat merambat dalam garis lurus ketika melewati perataran yang sama. Artinya jalur cahaya tidak berbelok atau melengkung selama tidak ada halangan. Kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan tertentu seperti cermin. Hukum pemantulan cahaya menyatakan sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya, cahaya menembus benda bening. Cahaya memiliki kemampuan untuk menembus benda bening atau transparan, yaitu benda yang memungkinkan sebagian besar cahaya melewatinya. Contohnya, benda bening meliputi kaca, air, dan plastik transparan. Adapun cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan ini adalah perubahan arah cahaya ketika cahaya melewati dua medium berbeda dengan kerapatan optik yang berbeda, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Nah, terakhir, cahaya dihalangi membentuk cahaya. Ketika cahaya merambat lurus dan terhalang oleh suatu benda, cahaya tidak dapat melewati benda tersebut. Akibatnya terbentuk bayangan di daerah di belakangnya benda yang tidak terkena cahaya.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya yaitu alat optik. Alat optik yang pertama yaitu kamera. Nah, kamera ini alat untuk menangkap suatu kejadian dalam bentuk gambar atau video. Selanjutnya yaitu loop. Loop ini alat yang digunakan untuk melihat suatu benda agar melihat menjadi lebih besar. Loop ini biasa dikatakan dengan kaca pembesar. Selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop ini alat yang digunakan untuk melihat benda mikroskopis yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Yang terakhir adalah teropong. Nah, ada teropong pantul, ada juga teropong bias. Sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi secara singkat. Coba sebutkan contoh penggunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ibu yang mau menjawab. Lampu digunakan untuk penerangan saat gelap. Kaca, jendela untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam rumah, dan cermin untuk melihat bayangan diri kita. Itulah contoh penggunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu. Baik, jawabannya sangat bagus. Baik anak-anak, silahkan scan barcode ini untuk mengerjakan kuis tersebut. Nah, silahkan mengerjakan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa cahaya memiliki beberapa sifat penting seperti merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dan dapat dibiaskan yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya juga sangat dibutuhkan agar kita bisa melihat karena tanpa cahaya mata kita tidak dapat menangkap benda di sekitar kita. Nah, selain itu, mata sebagai alat optik alami dan sebagai berbagai alat optik seperti kacamata dan loop membantu kita memanfaatkan cahaya sehingga kita dapat melihat dengan lebih jelas. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya. Yang pertama, apa yang paling kalian pahami hari ini? Saya Ibu yang mau menjawab. Saya memahami sifat-sifat cahaya seperti merambat lurus dan dapat dipantulkan, Ibu. Yang kedua, apa manfaat pembelajaran atau mempelajari cahaya? Saya Ibu yang mau menjawab. Manfaat mempelajari cahaya adalah agar kita mengetahui cara kerja penglihatan dan dapat memanfaatkan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penerangan, penggunaan cermin dan alat optik seperti kacamata atau loop. Ibu, Bagus sekali, kalian sudah memahami materi dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian hari ini. Tetap semangat belajar ya. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Nah, cahaya adalah energi yang membantu kita melihat dan memiliki sifat-sifat tertentu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan alat optik adalah alat yang selalu membantu kita dalam melihat lebih jelas. Nah, terakhir marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.